Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 103. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah Paviliun Pedang Surgawi tidak memiliki orang lain? Atau mereka mengirimmu ke sini untuk mati? Ekspresi Lu Chen tenang saat dia berkata, kau hanyalah proyeksi. Kami cukup untuk membunuhmu. Cahaya dingin muncul di mata merah Jenderal Iblis Darah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, awalnya aku agak khawatir tentang siapa yang akan dikirim oleh Paviliun Pedang Surgawi. Sepertinya aku terlalu khawatir. Kebetulan, aku masih membutuhkan beberapa bahan untuk upacara. Karena kalian telah mengirimkan diri kalian kepadaku, maka aku tidak akan terlalu formal. Ledakan. Setelah dia berbicara, cahaya merah dari Kaisar Iblis Darah melesat ke langit. Ki pembunuh yang mengerikan menyembur ke arah kelompok itu. Ada banyak hal yang terjadi di matanya, seolah-olah itu adalah api penyucian dengan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang meraung-raung dengan menyedihkan. Sebuah ilusi mengerikan muncul di depan kelompok itu. Sulit untuk membedakan yang nyata dari yang palsu di ruang aneh ini. Huang Dang. Semua orang menghunus pedang mereka secara bersamaan. Suara teratur itu bergema di udara. Dengan suara, ilusi itu langsung lenyap. Di dalam hutan, setelah Yun Kexin membunuh Raja Serigala, serigala iblis yang tersisa menjadi tidak terorganisir. Mereka semua melarikan diri ketika kelompok itu menyerang. Zhang Lai dan Mu Heng mulai menyisir medan perang, mengekstrak inti iblis dari serigala iblis. Xiao Chen terus berjaga-jaga, mencegah iblis menyerang mereka secara tiba-tiba. Ledakan. Tepat pada saat itu, cahaya merah terang melesat ke langit di cakrawala yang jauh. Aura mengerikan terpancar dari kejauhan. Zhang Lai dan Mu Heng, yang sedang menyisir medan perang, merasakan merinding. Mu Heng berhenti bergerak dan menatap cahaya merah itu. Dia bergumam, apa ini? Aura yang mengerikan. Dari siapa ini? Sebenarnya, semua orang sudah punya dugaan di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak berani memastikannya. Mereka tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yun Kexin. Ketika Yun Kexin melihat cahaya merah itu, ekspresi serius muncul di wajahnya yang sebelumnya tenang. Saat merasakan tatapan semua orang, dia berbalik dan perlahan berkata, misi kalian sudah selesai. Jika kalian memiliki jimat api ilahi, kalian bisa pergi sekarang. Jika kalian tidak memilikinya, aku bisa memberikannya kepada kalian. Zhang Lai dan Mu Heng terkejut ketika mendengar ini. Ekspresi ragu muncul di wajah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Yun, bukankah Anda mengatakan kita harus melewati hutan dan bertemu dengan tim lain? Benar, kita hampir sampai di tujuan, kenapa kita tidak langsung ke sana? Kata-kata Yun Kexin yang tak terduga membuat mereka berdua bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rencananya adalah keluar dari hutan. Bagaimana mungkin misi berakhir sebelum mereka melakukannya? Ketika Xiao Chen mendengar Yun Kexin mengatakan bahwa misi telah selesai, dia juga sedikit terkejut. Kemudian dia melihat cahaya merah melesat ke langit dari puncak gunung, dan merasakan aura yang memenuhi seluruh ruang. Setelah beberapa saat, Xiao Chen memahami inti permasalahan. Senyum getir muncul di wajahnya yang tenang saat ia menatap langit. Xiao Chen perlahan bangkit dan berkata kepada Zhang Lai dan Mu Heng, pergilah saja. Lagi pula, kalian berdua sudah mengumpulkan masing-masing 10 inti iblis. Kalian sudah menyelesaikan setengah dari misi kalian. 100 batu roh tingkat menengah tidak akan hilang begitu saja. Masih ada sejumlah besar inti iblis. Hasil panen kalian sudah sangat signifikan. Setelah jeda, Xiao Chen melanjutkan, yang lebih penting daripada hasil panen adalah pertempuran sulit yang kau alami. Zhang Lai, setelah beberapa kali berlatih, kau seharusnya bisa mencapai puncak Sein bela diri tingkat rendah tanpa masalah. Kemudian Xiao Chen menoleh ke arah Mu Heng, meskipun kultivasimu tidak akan mengalami peningkatan yang eksplosif, aku yakin peningkatan kekuatanmu akan lebih tinggi daripada Zhang Lai. Zhang Lai berpikir lama. Saat ini, dia kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memasang ekspresi rumit dan berkata, Ye Chen, bukan itu maksudku, Gao Xiang dan yang lainnya. Tiba-tiba,
Kilatan tajam muncul di tatapan Xiao Chen yang tadinya tenang. Dia berkata, pelatihan eksperimental selalu penuh bahaya. Berhentilah memikirkannya. Pergi saja. Mu Chen menatap Yun Kexin yang tenang dalam-dalam. Dia tidak mengatakan apapun saat mengeluarkan jimat api ilahi. Setelah beberapa saat, dia perlahan diselimuti bola api, menghilang dari ruang ini. Zhang Lai terguncang oleh tatapan Xiao Chen. Dia berhenti berbicara dan mengeluarkan jimat api ilahi. Kemudian dia berubah menjadi bola api dan perlahan menghilang dari ruang angkasa. Setelah keduanya pergi, suasana di antara Yun Kexin dan Xiao Chen perlahan berubah menjadi aneh. Tak satu pun dari mereka berbicara dan hutan menjadi sangat sunyi. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Namun, bukan tanah yang bergetar, melainkan seluruh subruang. Pohon-pohon tumbang satu demi satu dan banyak sekali binatang iblis berlari keluar dari hutan dengan ketakutan. Seluruh hutan menjadi sangat kacau. Namun, suasana di antara mereka berdua tetap sangat hening. Kekacauan di sekitar mereka sama sekali tidak memengaruhi mereka berdua. Setelah sekian lama, Yun Kexin menghela napas pelan, apakah kau belum pergi juga? Jika kau tidak memiliki jimat api ilahi, aku bisa memberikannya padamu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Tidak ada perubahan ekspresi di wajah tenang Yun Kexin. Dia mengangguk, aku tahu kau akan menyalahkanku. Aku juga tahu apa yang akan kau tanyakan. Aku bisa memberitahumu jawabannya. Benar, sejak awal, majelis tetua tidak bermaksud agar kalian semua menyelesaikan misi ini. Yang akan menyelesaikan misi ini adalah tim Lu Chen. Misi tim kami adalah untuk mengalihkan perhatian Jenderal Iblis Darah, agar dia mengirimkan semua Iblis Darah dari istana. Sementara kami menyingkirkan rintangan, tim Lu Chen dapat menggunakan jimat penyembunyi aura untuk menyusup ke istana dan fokus melawan Jenderal Iblis Darah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah menduga ini sendiri. Kau salah paham dengan maksudku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin bertanya, berapa peluang tim Lu Chen membunuh Jenderal Iblis Darah? Seperti yang dikatakan Yun Kexin, Xiao Chen sudah menebak sebagian besar hal itu berdasarkan petunjuk yang didapatnya dan apa yang telah diamatinya. Sederhananya, majelis tetua menggunakan mereka sebagai umpan meriam untuk mengalihkan perhatian pasukan utama dan menciptakan peluang bagi tim Lu Chen. Yang tidak dipahami Zhang Lai sebelumnya adalah mengapa majelis tetua tidak mengklarifikasi hal ini dan malah langsung mengirim mereka untuk mati. Karena itu, ketika dia berhasil menebak jawabannya, dia merasa tidak puas. Namun, Xiao Chen tidak mempedulikan pertanyaan ini. Ada alasan yang sangat sederhana di baliknya. Jika majelis tetua memberitahu mereka sebelumnya, dari 100 orang itu, sebagian besar tidak akan berpartisipasi dalam misi tersebut. Tidak akan ada yang cukup bodoh untuk menjadi sukarelawan sebagai umpan meriam. Dengan alasan yang sama, Xiao Chen tidak bisa menyalahkan Yun Kexin atas hal ini. Setidaknya dia bukanlah orang yang memberikan misi tersebut. Sebagai kapten tim, dia sudah menjalankan tugasnya. Setiap kali mereka bertarung, Yun Kexin selalu berada di garis depan. Jika ada yang terluka, dia tidak ragu untuk membagikan batu roh atau pil obat. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan semua orang. Dengan demikian, emosi Zhang Lai mulai tak terkendali, sehingga Xiao Chen menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk membantunya menenangkan diri. Yang kuat memangsa yang lemah, tanpa kekuatan yang cukup, di mata orang-orang yang berkuasa, Anda hanyalah bidak catur yang bisa digerakkan. Jika Anda cukup kuat, Anda secara alami akan diberikan jimat api ilahi untuk memastikan keselamatan Anda. Xiao Chen tidak menyalahkan siapapun, atau menyimpan dendam. Masalah ini justru memungkinkannya untuk melihat dunia ini dengan lebih jelas. Tanpa kekuatan yang cukup, setiap langkah dipenuhi bahaya. Karena itu, dia harus menjadi kuat. Dia harus tumbuh lebih kuat, dan kemudian menjadi lebih kuat lagi. Hanya dengan melakukan ini dia dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Sekarang, Xiao Chen hanya mengkhawatirkan apakah Lu Chen dan yang lainnya mampu membunuh Jenderal Iblis Darah. Jika mereka bisa membunuhnya dengan mudah, maka tidak akan ada masalah. Dia bisa mengabaikan misi yang diberikan Liu Tianyu kepadanya dan meninggalkan tempat ini. Jika peluang mereka buruk, maka dia harus pergi melihatnya. Paling tidak,
dia harus menggunakan serangan pedang dahsyat yang disembunyikan Liu Tianyu di dalam pedang bayangan bulan sebelum dia pergi. Yun Kexin sedikit terkejut melihat Xiao Chen begitu tenang. Ia berpikir dalam hati, sebelum berkata, mereka memiliki peluang menang 60%. Dari tim Lu Chen, ada 7 orang yang telah menguasai teknik penghancuran diri iblis darah. Mereka dapat membakar energi kehidupan mereka dan untuk sementara meningkatkan kemampuan tempur mereka. Ketujuh orang ini sejak awal tidak berniat untuk keluar hidup-hidup. Mereka adalah prajurit yang bersumpah mati dari kamp pedang ilahi. Dalam situasi di mana mereka tidak menahan diri, mereka dapat meningkatkan kemampuan tempur mereka hingga 10 kali lipat. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Liu Ruyue termasuk di antara 10 orang itu. Jika 7 orang itu termasuk dia tidak bisa hanya duduk dan menonton saja. Maaf, saya harus pergi dulu. Sebuah kapal perang perak terbang keluar dari mata kanan Xiao Chen dan dia dengan cepat melompat ke atasnya. Sebelum pergi, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Setelah selesai berbicara, Xiao Chen menunggangi kapal perang peraknya dan menuju istana di tebing curam dengan sangat cepat. Ia secepat kilat, menghilang dalam sekejap. Yun Kexin memperhatikan Xiao Chen pergi. Ia menampakkan senyum tipis di wajahnya yang lembut. Kemudian ia mengayunkan pedang naga pengembara dengan lembut sambil berbicara pada dirinya sendiri, menarik apa yang begitu mendesak sehingga ia melupakan senjata roh tingkat surga. Di dalam hutan, Murongcong melihat cahaya merah melesat ke langit. Ia perlahan berhenti dan berpikir lama. Kakak Murong, kenapa kita tidak bergerak? Tanya salah satu anggota tim dengan bingung. Murongcong tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan ke arah tim. Dia pergi ke depan seorang murid inti yang terluka parah dan perlahan meletakkan jimat api ilahi di dadanya. Setelah itu, di hadapan tatapan terkejut semua orang itu diselubungi oleh bola api dan lenyap dari angkasa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah Murongcong melakukan itu, dia mengeluarkan jimat api ilahi lainnya dan berkata, tetaplah di sini, tidak perlu melangkah lebih jauh. Ini adalah jimat api ilahi terakhirku, aku akan memberikannya kepadamu dan kamu dapat memutuskan sendiri apa yang akan kamu lakukan dengannya. Setelah Murongcong berbicara, dia melesat ke langit. Saat tubuhnya mendorong udara, dia menciptakan ledakan sonik ketika terbang cepat menuju istana di depannya. Kakak Murong, jangan pergi. Kelompok itu berseru setelah Murongcong meninggalkan jimat api ilahi dan terbang pergi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mampu mencapai sejauh ini dan hanya mengalami 3 kematian dengan mengandalkan kekuatan Murongcong. Sekarang setelah dia tiada, mereka langsung panik. Adegan serupa terjadi pada tim-tim lain di hutan. Para murid inti yang memimpin tim-tim tersebut berhenti ketika mereka melihat cahaya merah melesat ke langit. Namun, tindakan mereka berbeda dari Murongcong dan Yun Kexin. Mereka hanya menggunakan jimat api ilahi mereka dan meninggalkan ruang subdimensi, meninggalkan sekelompok murid inti yang tercengang. Angin menderu di telinga Xiao Chen saat ia berdiri di haluan kapal perang. Rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Raut wajah Xiao Chen tampak cemas. Dia mengoperasikan penanda formasi di kapal perang dengan kekuatan penuh, tanpa mempedulikan pengeluaran esens saat menuju istana dengan kecepatan penuh. Xiao Chen menghibur dirinya sendiri. Kakak Ruyue seharusnya tidak mengetahui teknik penghancuran diri iblis darah. Jika tidak, Liu Tianyu tidak akan membiarkannya memasuki ruang subdimensi ini. Bagaimanapun juga, dia adalah putri Liu Tianyu. Seburuk apapun dia tidak akan main-main dengan nyawa putrinya. Namun, pikiran lain muncul di benak Xiao Chen, mungkin lelaki tua itu meramalkan bahwa aku akan mengkhawatirkan kakak Ruyue. Jadi dia sengaja menggunakan metode seperti itu untuk membuatku tetap berada di ruang subdimensi ini dan membunuh Jenderal Iblis Darah seperti yang direncanakannya. Mengingat sifat licik si rubah tua itu, mungkin saja dia melakukan ini. Ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, dia tanpa sadar meningkatkan kecepatan kapal perang peraknya lagi. Kecepatan kapal perang perak itu sudah mendekati kecepatan suara. Angin tajam menerpa wajahnya, mengiris kulitnya seperti pisau. Xiao Chen merasakan sakit, dan mau tak mau harus menggunakan esens untuk menahan angin tersebut. Boom, boom, boom. Tepat pada saat itu, terdengar serangkaian dentuman sonik dari belakang Xiao Chen.
Sesosok muncul dengan cepat dan mendarat dengan mantap di buritan kapal. Xiao Chen melihat dan dengan jelas mengenali siapa itu. Dia berseru dengan sedikit terkejut, Murongcong. Murongcong memegang pedang di tangan kirinya sambil berkata dengan nada mengejek, apakah kau begitu terburu-buru ingin mati? Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya berubah muram. Dia berkata dengan suara dingin, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Ini kapal perangku, silakan turun. Murongcong tampak seperti baru saja mendengar lelucon, hal itu tercermin dalam ekspresi wajahnya. Dia berkata, silakan turun. Bagaimana jika saya tidak mau? Kalau begitu, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mengusirmu. Murongcong tertawa dingin, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, berani menantangku, yang dulunya bisa dianggap sebagai kakak seniormu. 9 transformasi naga pengembara. Tebasan angin jernih. Xiao Chen tidak melanjutkan percakapan. Dia hanya berteriak dan mengeksekusi jurus melayang awan naga biru dan tebasan angin jernih. Tiba-tiba, ada 9 aliran angin sejuk di udara. Xiao Chen telah terbagi menjadi 9 ilusi. Huci, di tengah semilir angin sejuk, pedang bayangan bulan seputih salju di tangan Xiao Chen menghilang. Niat membunuhnya tersembunyi. Dikombinasikan dengan ilusi, sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Tepat ketika cahaya pedang hendak mengenai Murongcong, sesuatu yang aneh terjadi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Murongcong menghilang tepat di depan Xiao Chen. Xiao Chen tidak terkejut, dia hanya memperluas indera spiritualnya dan dia mampu melihat situasi sejauh 200 meter di sekitarnya dengan jelas. Di tengah kabut yang pekat, indera spiritual Xiao Chen mendeteksi bayangan hitam di bagian kanan bawahnya, sekitar 100 meter jauhnya. Aku menemukanmu. Gabungkan. 9 ilusi di udara bergabung menjadi satu dan kecepatan Xiao Chen berlipat ganda, menciptakan ledakan sonik saat dia bergerak. Pedang bayangan bulan bersinar dengan cahaya listrik ungu, menerangi langit merah gelap. Pedang itu menembus udara dan menebas titik hitam itu dengan kecepatan kilat. Mata pedang itu mengeluarkan suara menggelegar saat mengenai sasarannya. Namun, selain hembusan angin sejuk, tidak ada tanda-tanda keberadaan Murongcong. Xiao Chen mengerutkan kening dan berpikir ragu-ragu dalam hati, apa yang terjadi? Sekalipun dia bisa bersembunyi di hembusan angin sejuk, dia tidak mungkin bisa berubah menjadi angin. Jika lokasinya ditemukan, dia pasti akan diserang. Angin sejuk bertiup di belakang Xiao Chen dan suara Murongcong yang tenang terdengar, adik junior, jangan mencari di tempat yang salah. Aku di sini. Suara itu bergerak bersama semilir angin sejuk. Suara itu berputar mengelilingi Xiao Chen lalu bergema di sekitarnya. Mustahil untuk menentukan dari mana suara itu berasal. Xiao Chen menunjukkan ekspresi waspada di wajahnya. Dia perlahan menutup matanya dan mengembalikan pedang bayangan bulan seputih salju itu ke sarungnya. Murongcong telah berlatih jurus angin jernih hingga mencapai kesempurnaan agung. Dia juga telah memahami kondisi angin dari jurus angin jernih hingga mencapai kesempurnaan agung. Ketika keduanya bertarung menggunakan jurus angin jernih, penggunaan jurus tersebut oleh Xiao Chen tidak dapat dibandingkan dengan Murongcong. Akan sulit untuk menemukannya. Mencoba mencari titik lemahnya sementara dia belum melakukan tindakan apapun bukanlah cara yang tepat. Hanya ketika dia bergerak barulah aku punya kesempatan untuk menemukannya. Saat itu, aku akan menggunakan kekuatan fisikku untuk memaksanya menemukan titik lemahnya. Setelah itu, aku akan menggunakan serangan tanpa henti dari teknik pedang petir menggelegar untuk mengalahkannya sepenuhnya. Selama dia mundur, dia tidak akan mampu menghindari gerakan teknik pedang petir menggelegar yang semakin cepat. Angin sepoi-sepoi yang agak lemah menerpa wajah Xiao Chen. Ia tak bisa menahan diri, hembusan lembut itu membuat ekspresi cemasnya melunak. Dia datang. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam muncul di matanya dan terdengar suara retakan dari tulang-tulangnya. Harimau buas meninggalkan pegunungan, mendominasi 100 binatang buas. 6.000 kilogram kekuatan menghantam udara kosong, menerpa hembusan angin sejuk. Terdengar suara ledakan dari angin yang tak berbentuk itu, tinjunya telah meledakkannya. Murongcong, yang bersembunyi di tengah angin sejuk, tampak terkejut dan sedikit tersentak. Murongcong dengan tegas menampakkan dirinya, meninggalkan metode serangannya sebelumnya. Dia melepaskan tangannya dari pedang dan menyerang dengan telapak tangannya.
Angin dari telapak tangannya meraung seperti guntur, membuat udara bergetar. Bang! Kepalan tangan dan telapak tangan itu menghasilkan suara ledakan keras saat bertemu, seperti gemuruh guntur. Suara itu mengguncang gendang telinga mereka, dan getarannya terasa hingga ke mata mereka. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke sekitarnya seperti gelombang. Keduanya mundur 5 langkah secara bersamaan. Yang satu berdiri di haluan dan yang lainnya di buritan. Dalam pertukaran kepalan tangan dan telapak tangan ini, mereka mencapai hasil imbang. Qi dan darah di tubuh Xiao Chen bergejolak, organ dalamnya tersentak. Dia merasakan darah naik ke tenggorokannya, dia tidak menahannya dan memuntahkannya. Xiao Chen tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pukulan penuh darinya mampu menghasilkan kekuatan 6.000 kg. Serangan mendadak dengan tinjunya bisa membunuh seorang saint bela diri tingkat tinggi. Namun, Murongcong tidak hanya baik-baik saja, ia bahkan berhasil bermain imbang dengannya. Kapal perang perak itu terbang terus-menerus di langit, di bawah bulan purnama merah. Angin kencang bertiup melewati mereka berdua, rambut hitam panjang mereka menari-nari tertiup angin dan pakaian mereka berkibar berisik. Darah merembes keluar dari sudut mulut Murongcong, wajahnya agak pucat. Telapak tangannya telah diperkuat oleh esensi. Sebenarnya, kondisi fisik Murongcong jauh lebih lemah daripada Xiao Chen. Oleh karena itu, luka dalam yang dideritanya lebih parah daripada yang diderita Xiao Chen. Murongcong perlahan menyeka darah di sudut bibirnya dan memperlihatkan senyum tipis, mampu memaksaku untuk menghunus pedangku, kau pantas menantangku. Namun, jika hanya itu yang kau miliki, itu jauh dari cukup untuk mengusirku. Hah, tepat ketika Murongcong hendak melanjutkan gerakannya, sehelai daun hijau muncul di atas kapal perang perak itu. Daun hijau yang jatuh itu tampak sangat tidak berarti, tetapi anehnya ia mempertahankan kecepatan gerak yang luar biasa tertiup angin. Kecepatannya tidak cepat maupun lambat, memberikan perasaan nyaman. Namun, dalam sekejap, daun itu melayang lebih dari 100 meter. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat daripada kapal perang perak milik Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen terfokus pada daun itu, sangat curiga terhadapnya. Siapakah ini? Roh bela diri mereka benar-benar dilepaskan. Dilihat dari keanehan roh bela diri ini, mungkin ini adalah roh bela diri warisan. Daun hijau itu perlahan jatuh di antara mereka berdua. Kemudian, daun itu bersinar dengan cahaya putih. Seseorang berpakaian putih dengan ekspresi tenang muncul di hadapan mereka, Yun Kexin, memegang pedang naga pengembara. Kalian berdua, di saat seperti ini kalian masih ingin berkompetisi, kata Yun Kexin acuh tak acuh tanpa ekspresi di wajahnya yang lembut. Ternyata itu Yun Kexin, Xiao Chen sedikit terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menyadari Yun Kexin cukup kuat untuk seorang saint bela diri tingkat rendah tingkat puncak. Jika dia memiliki roh bela diri warisan, itu akan menjelaskan semuanya. Selain itu, dia memiliki sikap acuh tak acuh terhadap inti iblis. Hanya seseorang dari klan dengan roh bela diri warisan yang tidak akan peduli dengan batu roh tingkat rendah. Xiao Chen berkata, ini adalah kapal perang saya. Saya tidak menerima orang-orang yang datang ke sini untuk berdebat dengan saya. Murongcong mengabaikannya dan meletakkan pedangnya di sisinya. Kemudian dia duduk di buritan dan menutup matanya, memulihkan energinya. Xiao Chen sangat khawatir tentang Liu Ruyue, dia tidak ingin terus bertengkar dengan Murongcong. Dia berbalik dan berkata, Kakak Yun, mengapa kau di sini? Yun Kexin menatap cahaya merah di kejauhan, sumber dari ki pembunuh yang meluas, dan istana tempat suara keras itu berasal. Dia berkata, sama sepertimu. Xiao Chen merasa geli. Dia berkata, apa tujuanku? Kau bahkan tidak tahu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu sama dengan tujuanku? Yun Kexin melirik Murongcong, lalu ke Xiao Chen. Dia berkata, sebenarnya, kami bertiga memiliki tujuan yang sama. Xiao Chen mengangguk sedikit dan tidak melanjutkan pembahasan masalah itu. Dia mengemudikan kapal perang perak dengan kekuatan penuh dan terbang cepat menuju istana. Bang, bang, bang. Di dalam istana, terdapat 7 pendekar pedang dari kam pedang ilahi yang kekuatannya ditingkatkan oleh teknik penghancuran diri iblis darah. Mereka diselimuti oleh ki pembunuh yang bergelombang. Ki pedang merah tak terbatas beterbangan di mana-mana di istana.
Setiap ki pedang setidaknya memiliki panjang 100 meter dan sangat menakutkan. Mereka mengandung energi yang mengerikan. Ketika mereka menyerang Jenderal Iblis Darah, mereka akan membuatnya mundur. Tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Setelah ketujuhnya mengeksekusi teknik penghancuran diri Iblis Darah, kemampuan bertarung mereka melampaui Raja Bela Diri tingkat menengah. Ditambah 3 orang lainnya, mereka telah mengalahkan Jenderal Iblis Darah hingga tak berdaya. Setelah itu, mereka terus menekan Jenderal Iblis Darah, tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Sungai Asure yang marah, teriak ketujuh orang itu, dan cahaya merah menyala menyelimuti tubuh mereka. 7 ki pedang merah menyatu di udara dan berubah menjadi sungai merah menyala, mengalir deras menuju Jenderal Iblis Darah. Jenderal Iblis Darah menunjukkan ekspresi serius sambil meletakkan telapak tangannya di depannya. Sebuah bola darah bundar muncul dan menyelimutinya. Hanya terlihat angin sejuk, tapi tidak melihat pedangnya. Angin sejuk bertiup di aula besar. Liu Ruyue bergerak sangat cepat dalam hembusan angin sejuk itu. Cahaya pedang berkilat dan bola darah yang dipadatkan oleh Jenderal Iblis Darah retak. Ledakan, sungai merah menyala yang bergelombang masuk melalui celah tersebut. Jeritan memilukan terdengar dari bola darah itu, dan seketika itu juga bola darah itu meledak. Jenderal Iblis Darah berubah menjadi tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Apakah ini sudah berakhir? Tanya Lu Chen, menatap ke tempat Jenderal Iblis Darah menghilang, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Orang-orang lainnya tidak lengah. Perjalanan menuju titik ini sangat sulit bagi mereka. Jika mereka ceroboh, mereka bisa kehilangan segalanya. Mereka tidak boleh kalah. Setelah menunggu lama, istana megah itu tetap tidak menunjukkan aktivitas apapun. Aula besar itu benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara napas orang-orang.